Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani ghalti tahrimi syahadati zur. Di sini bab menerangkan memberat-beratkan haramnya persaksian palsu. Banyak sekarang itu membuat saksi-saksi palsu. Pengadilan itu isinya saksi-saksi palsu, demi dengan pengacara ada apa gitu. Yang penting dibuatkan dulu, ini tanda tangan itu saja. Hari ini orang itu nggak mementingkan, yang penting dapat bayaran, dapat apa, itu membuat saksi palsu dengan mudahnya. Padahal itu saksi-saksi itu menentukan hidup matinya orang kadang-kadang. Kadang menjadi ya macam-macam lah permasalahan. Hari ini orang tidak peduli lagi dengan urusan saksi palsu. Qala berfirman Allah Ta'ala wajtanibu, dan jauhilah kalian semua qaula zur, perkataan bohong. Qala Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala wala taqfu, janganlah kamu ikuti ma perkara laisa laka bihi, yang tidak ada bagi kamu pada perkara itu ilmun, pengetahuan. Nggak tahu, nggak usah diikuti, nggak usah ikut-ikut, wong nggak tahu. Ma yaltifu, tidak melafadzkan seseorang min qaulin, dari perkataan, illa ladaihi, kecuali di sisi orang itu raqibun, ada malaikat yang mengawasi, atidun, lagi hadir. Wa qala Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna rabbaka, sungguh Tuhanmu, labil mirsad, sungguh ada di tempat mengawasi hamba-hambanya. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang la yasyhaduna, yang mereka tidak la yasyhaduna zura, tidak bersaksi bohong, saksi palsu. Nabi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Abu Bakrah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabiukum, tidakkah aku beritakan kepada kalian bi akbaril kabairi, dengan sebesar-besarnya dosa besar yang paling besar. Qulna, kami berkata, bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallam. Qala, bersabda baginda Nabi, al isyraku billah, sebesar-besarnya dosa besar adalah mengsekutukan Allah, wa uququl walidaini, dan berani dengan kedua orang tua, mendurhakai dua orang tua. Nah, orang tua ini ada dua, bisa jadi orang tua ini orang tua fisikmu, bapakmu, ibumu ini. Tapi ada lagi orang tua yang lain, yaitu orang tua secara rohani, yaitu orang tua gurumu yang mentarbiyah kamu hidup itu juga orang tua juga sebetulnya. Baginda Nabi ini juga orang tuanya seluruh orang iman, karena yang mentarbiyah semua orang iman ini. Wakana, dan adalah baginda Nabi muttaqian, orang yang sedang bersandaran. Fajalasa, maka baginda Nabi duduk. Faqala, maka beliau berkata, ala wa qauluz zur, ala, ingatlah, ketahuilah, wa qauluz zur, dan perkataan bohong. Amazala, maka tidak henti-hentinya baginda Nabi yukarriruha, mengulang-ulang ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, tidak henti-hentinya. Hatta qulna, sehingga kami berkata, laitahu sakata, semoga baginda Nabi segera diam. Muttafaqun alaih. Diingatkan artinya apa ini?
Nabi ini kalau sudah pesan kok diulang-ulang seperti itu, artinya di akhir zaman nanti akan banyak sekali orang yang bersaksi bohong, berkata bohong, membuat kepalsuan-kepalsuan, membuat pemalsuan-pemalsuan. Demi untuk apa itu manfaat dirinya pribadi. Buat kerusakan. Ya, apa yang dikatakan Nabi ini betul. Namanya zaman akhir sekarang ini orang itu bohong itu semaunya sendiri. Udah kayak nggak ada rasa di dalam hati itu. Kamu loh sedang diawasi Allah. Kamu loh perkataanmu sedang ditulis oleh Raqib dan Atid. Kamu loh sedang di dalam pengawasan Allah. Kok berani berkata seperti itu? Nggak ada di dalam hati zaman sekarang. Bohong semaunya sendiri. Masya Allah. Babu tahrimi la'ni insanin bi'ainihi aw dabatihi. Di sini bab menerangkan haramnya laknat manusia dengan kahanannya manusia itu, aw dabatihi, atau melaknat kendaraannya atau hewannya. Wa Abi Zaidin Thabit bin Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, wa dan Abu Zaid min ahli bai'atir ridwan, termasuk golongannya orang-orang yang ikut perjanjian Ridwan, bai'atur Ridwan. Qala berkata Abu Zaid Thabit bin Dhahhak, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa halafa yang bersumpah ala yaminin atas suatu sumpah bimillati ghairil Islam, dengan agama selain Islam, kadiban dengan bohong, sebagai orang yang bohong, muta'ammidan lagi sengaja, fahuwa maka dia kama qala seperti apa yang dia katakan. Artinya ya alhamdulillah ya bisa keluar dari agama. Seperti sumpah kepada seseorang kalau tidak seperti itu, kalau aku berbuat demi Allah, kalau aku berbuat begitu berarti aku kafir. Nah, ya kafir tenan. Kalau dia memang niatnya memang betul-betul begitu. Demi Allah, kalau aku berbuat seperti itu, aku berarti Yahudi, aku berarti Nasrani. Nah, itu sungguh-sungguh seperti itu. Kalau niat dengan azam dia itu jadi Yahudi atau jadi Nasrani, ya jadi keluar dari agama. Berbahaya orang sumpah. Tetapi kalau maksudnya dia itu, kalau aku sampai berbuat itu, sumpah demi Allah, aku keluar dari Islam, itu seperti itu. Ya kalau maksudnya itu bukan kok mau keluar, masa sungguh-sungguh hanya pengen menunjukkan kesungguhan dia tidak melakukan perkara itu, paham? Nah ya itu maksiat kata para ulama, itu masih tobat. Tapi kalau dia itu niatnya dalam hati itu sampai betul-betul pengen keluar dari Islam, ya sudah keluar dari Islam betul.
Paman barang siapa qatala yang membunuh nafsahu dirinya bisyai'in dengan sesuatu alat, gantung atau nusuk atau ngeracun diri, udziba bihi, maka dia akan disiksa dengan alat itu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kalau dia itu meracun diri, maka dia akan terus dikasih racun neraka sana, sehingga dia brodol semuanya isi organ tubuhnya ini, dikembalikan lagi, brodol lagi, kembalikan lagi, brodol lagi, udah seperti itu. Kalau dia ini bunuh diri dengan menggantung diri, maka dia akan digantung-gantung terus itu di neraka itu yang tidak ada matinya, dikecekik terus-terusan, tidak ada habis-habisnya. Kalau dia menusuk dirinya, ya dia akan ditusuk juga. Kalau dia itu melindaskan dirinya di kereta api, ya dilindas dengan kereta api neraka sana juga, dan tidak ada habis-habisnya, tidak mati. Dengan alat apapun dia bunuh diri, maka akan disiksa dengan alat itu pula nanti di neraka, dengan alat neraka. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Walaysa, dan tidak ada ala rajulin, atas seorang laki-laki, nadrun nadar, fima, di dalam perkara la yamlikuhu, yang dia tidak miliki. Wong gak punya kok nadar. Dah aku nadar, kalau nanti aku itu bisa lulus daurah, nanti Gunung Lawu tak kasihkan sama guruku saja. Gak punya Gunung Lawu loh. Kayak bener tegangan aku. Wa na'nul mu'mini, dan melaknat orang iman, kaqatlihi, seperti membunuh orang iman. Muttafaqun alaih. Jangan melaknat orang iman, dan melaknat. Maksudnya ini adalah dosanya itu besar sekali melaknat orang iman, kayak dosanya orang membunuh orang iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asbihim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Taskil pusat musyawarah.